Jadi ini menunjukkan bahwasanya amal baik itu pahalanya besar. Jangan pernah meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf walau antalqa akhahu biwajhin muntaliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu berupa berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Berjumpa dengan saudara kita dengan wajah ceria, ini menunjukkan bahwa tanda diantaranya ada mahabbah di dalam hati. Sehingga berjumpanya orang beriman itu pahala, dimulai dari memandang pahala, lalu disertai dengan senyuman pahala. Man nadhara ila wajhil akhihi nadratal mawaddah, siapa memandang wajah saudaranya dengan pandangan cinta, walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun, lam yattarif, dia tidak akan meninggal dunia hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dzambih, melainkan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Jadi perjumpaan orang beriman itu menjadikan dosa-dosanya diampuni bila diantara keduanya berjumpa dengan cinta, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Maka nanti di hari kiamat Allah SWT memberikan naungan kepada 7 golongan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti diberi naungan oleh Allah, di mana di saat itu tidak ada naungan melainkan naungan-naungan Allah. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Yang pertama adalah orang yang hatinya rindu dengan masjid, bergantung dengan masjid. Kalau sholat berjamaah di masjid, kalau pergi meninggal masjid maka ingin kembali lagi ke masjid. Rajulun mu'allaqun bil masjid. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Di antaranya juga adalah rajulun, seseorang, dzakarallaha khalian, yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, tempat yang sepi, bihaitsu la yarahu illallah wa malaikat, sekiranya tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah dan malaikat-malaikat Allah. Dia berzikir dalam keadaan seperti itu, fafadat ainah, lalu berlinang kedua air matanya, menangis karena takut kepada Allah. Wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang dia ini bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka nanti di hari kiamat akan diberikan naungan. Maka hari-hari kita berjumpa dengan saudara kita. Bagaimana perjumpaan ini? Perjumpaan yang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, tolong menolong karena Allah. Karena pada hari kiamat nanti, seseorang yang di dunia ini selalu mengadakan kerjasama gotong royong bareng-bareng dalam wujudnya kebaikan, maka di hari kiamat pun akan terjadi tolong menolong untuk supaya selamat dari neraka dengan jalan syafaat, makom syafaat. Maka Nabi bersabda, aksiru minal ikhwah, perbanyak saudaramu. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah, karena setiap satu orang beriman bisa memberikan syafaat. Fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati ahika, mungkin bisa jadi kamu selamat di hari kiamat itu disebabkan kamu disyafaati oleh kawanmu, temanmu ketika di dunia. Maka kita harus perhatikan apa yang kita kerjakan ini betul-betul mendatangkan ridha Allah. Setiap hari berputar waktu dalam kehidupan kita ini, maka waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal
kita gunakan untuk perkara yang mahal, yaitu yang berharga di akhirat. Jangan sampai waktu kita ini habis hanya untuk mengerjakan perkara-perkara yang mencelakakan kita nanti ketika di hari kiamat. Maka potensi apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendapatkan ridha Allah. Mata kita gunakan untuk memandang perkara yang diridhai Allah. Telinga kita gunakan untuk mendengar perkara yang diridhai Allah. Mulut kita gunakan untuk berbicara perkara yang diridhai oleh Allah. Begitu juga tangan, kaki, ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana semua mengerjakan perkara-perkara yang sekiranya kita mengerjakannya mendapatkan ridha Allah. Selalu mengajak kepada kebaikan ini bagian daripada usaha untuk supaya kita selalu mendapatkan kebaikan. Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Al-Quran surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru manusia, mengajak manusia ke dalam surga Darussalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk orang-orang yang dikehendakinya untuk mendapatkan petunjuk, ditunjukkan oleh Allah kepada jalan-jalan yang lurus. Yahdi may yasha. Jadi ada kalimat di sini yahdi may yasha. Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Hanyalah kita ini berusaha untuk menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Harapannya dengan kebaikan yang kita ajakin dikehendaki oleh Allah orang itu untuk mendapatkan hidayah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW adalah contoh kehidupan kita. Suatu hari baginda Nabi SAW mengajak pamannya untuk masuk Islam, tetapi pamannya tidak menerima seruan baginda Nabi. Lalu kemudian Nabi sedih, turunlah ayat untuk menghibur kanjeng Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi, orang yang kamu mau. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk ini hanyalah Allah, man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan disibukkan oleh Allah dengan amal-amal kebaikan. Orang yang dikehendaki keburukan disibukkan oleh Allah dengan amal-amal keburukan. Disitulah yang namanya takdir. Takdir itu ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Semuanya Allah yang menciptakan. Orang yang baik dibuat baik oleh Allah, bersyukurlah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Orang yang buruk pun dikehendaki buruk oleh Allah. Maka perbanyak istighfar dan cepat-cepat taubat dengan harapan Allah mengampuni keburukan-keburukan. Maka kita meminta kepada Allah wa taubatan qablal maut. Ya Allah, beri kami taubat sebelum mati. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita semua untuk menuju kepada Darussalam, rumah tempat keselamatan, menyeru untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, maka hendaklah kita harus merespon dengan hati, pikiran, dan otak kita untuk tunduk mentaati perintah-perintahnya Allah dengan mengerjakannya, dengan menyempurnakan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah dengan niat agar kita tidak dimurkai oleh Allah. Maka kita minta dua perkara, selalu kita panjatkan doa ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia beri kebaikan, fil akhirati hasanah, beri kami di dunia di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungi jaga kami dari siksa api neraka. Menunjukkan bahwasanya ini doa diajarin Allah kepada kita. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di dunia? Kata para ulama, kebaikan di dunia itu adalah hubungan yang baik seorang hamba dengan Allah. Maka tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini melebihi kita jauh hubungan kita dengan Allah. Tidak taat kepada Allah, menentang hukum-hukum Allah, memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, memusuhi para nabi, memusuhi para wali, memusuhi para ulama, membenci orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah. Ini bagian daripada tanda orang celaka. Tanda-tanda orang yang dia ini selamat di akhirat adalah hatinya itu ada hubungan dengan Allah, mencintai orang yang punya hubungan dengan Allah, mencintai para nabi, mencintai para wali-wali Allah, mencintai kekasih-kekasih Allah, mencintai orang iman. Untuk itu cintanya hati ini pun juga kita minta kepada Allah agar hati kita ini oleh Allah dibuat mencintai orang yang dicintai Allah. Mencintai orang yang dicintai Allah ini bagian daripada tanda-tanda kebaikan. Sehingga kita diajarin doa, kita diajarin doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak, hubba rasulik, hubba man yuhibbuk, hubba amal yuqarribuni wa yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, inni as'aluka hubbak, aku minta kepadamu agar hatiku selalu mencintai Engkau, mencintai Nabi Engkau, mencintai orang yang mencintai Engkau dan mencintai Nabi Engkau. Di mencintai orang baik ini kita juga harus minta kepada Allah. Karena cinta dan benci, bencinya dan cintanya seorang itu karena dibuat cinta sehingga dia mencintai, dibuat membenci sehingga dia membenci. Maka bagaimana kecintaan kita ini adalah kepada orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk diperintah kita untuk mencintai. Masya Allah, inilah usaha-usaha dalam kehidupan kita. Jadi berusaha menjadi orang baik sehingga diri kita jadi orang baik dan dijadikan oleh Allah asbab kebaikan orang. Maka selalu mengajak kepada jalan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Inilah kita hari-hari niat bagaimana kita selalu mengajak orang kepada kebaikan dengan hikmah, dengan wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zariyat ayat 55, Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman di antara tandanya adalah senang
untuk mendengarkan nasihat orang lain dan senang memberi nasihat kepada orang lain. Senang memberi nasihat dan senang dikasih nasihat. Karena ada orang itu tidak senang dikasih nasihat. Bila hati sudah tidak senang dengan nasihat-nasihat agama, maka itu tanda tertutupnya hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati, mata dan pendengaran, maka telinga tidak bisa mendengar lagi, tak senang lagi dengan nasihat kebaikan. Mata tak senang lagi dengan melihat kebaikan. Mulut tidak senang membicarakan dan menyampaikan kebaikan. Maka kita ini bersyukur kepada Allah bila hati kita ini, pikiran kita ini terbuka untuk kebaikan. Ini bagian daripada hidayah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang hatinya diberi kelonggaran untuk mengamalkan agama, fa huwa ala nurin min rabbih, yang seperti itu disebabkan hatinya itu ada cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah. Hatinya itu diberi nur, sehingga bisa memandang yang baik kelihatan baik, yang buruk kelihatan buruk. Kalau orang hatinya tidak dikasih cahaya, maka menjadi gelap, sehingga yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Maka jatuhlah ke dalam kehancuran yang besar, musibah yang besar, fi a'zami raziyah, sebesar-besarnya kerugian, yaitu bila hati tertutup daripada kebenaran. Maka Rasulullah SAW dikirim kepada kita, baginda Nabi Muhammad, sebagai contoh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya baginda Nabi telah datang, yaitu beliau seorang rasul dari kalangan diri kalian, maksudnya dari jenis diri kalian, yaitu jenis manusia. Jadi Nabi Muhammad juga manusia, tapi manusia yang luar biasa. Muhammadun bashar wa laysa kal bashar wal hajaru wal yaqutu hajar wa laysa kal hajar. Nabi Muhammad basyarun wa laysa kal bashar, manusia tetapi tidak sebagaimana kebanyakan manusia. Begini, Nabi adalah manusia yang luar biasa. Wal yaqutu hajar wa laysa kal hajar. Bagaimana yakut, intan permata, adalah batu, tetapi tidak seperti kebanyakannya batu yang luar biasa. Jadi sama-sama jenis manusia, tapi manusia yang luar biasa. Sama-sama jenis batu, tapi batu yang luar biasa. Maka jangan dianggap sepele. Seseorang itu punya derajat di sisi Allah, punya kedudukan di sisi Allah, sesuai dengan apa kehendak Allah untuk dirinya. Dan orang dijadikan orang yang tinggi pangkatnya di sisi Allah. Ada yang kemudian derajatnya di bawahnya. Maka kita ini harus bisa menghargai seseorang sesuai dengan derajatnya. Anzilin nas manazilahum. Tempatkan manusia sesuai tempatnya. Menghargai orang baik ini adalah satu cara supaya kita menjadi orang yang berharga. Kalau kita ini menghina orang baik, maka nanti Allah akan hinakan kita. Maka Rasulullah SAW sifatnya adalah aziz.
aziz alaihi ma'anitum haris, azizun harisun. Aziz, orang yang sangat mementingkan umatnya untuk supaya selamat, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, maka seruannya adalah ummati, 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 ummati. Pengen umatnya selamat. Harisun alaikum bil mu'minin, pengen sangat umatnya ini semua orang beriman. Raufun rahim, punya sifat penyayang terhadap orang lain. Inilah baginda Nabi Muhammad, sehingga menjadi penderitaan yang besar bagi Nabi kalau ada umatnya tidak mau beriman, kalau ada umatnya tidak mau nurut. Dan menjadi kesenangan yang besar bagi Nabi kalau ada umatnya menerima baginda Nabi, beriman kepada Nabi. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan umat beriman kepada Nabi, padahal mereka tidak pernah memandang dan tak pernah melihat Nabi. Suatu hari baginda Nabi bersabda, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku pengen berjumpa dengan saudaraku. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami semua saudaramu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, antum ashabi. Bukan, kalian itu bukan saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabat. Walakinna ikhwani alladzina amanu bi walam yaru. Akan tetapi saudaraku mereka orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah memandang, tidak pernah melihat. Maka kita ini walaupun jauh dari kehidupan Nabi, bersyukur oleh Allah dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita punya tanggung jawab yang besar, bagaimana kita menjadi ekstafet lisan Nabi, selalu menyampaikan apa yang disampaikan Nabi dulu kepada umat. Menyampaikan kebaikan ini sebenarnya tugasnya para nabi. Laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Sungguh kata Allah, aku telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Allah. Untuk apa ayat-ayat Allah itu dibawa oleh Nabi Musa? Untuk mengeluarkan kaumnya dari gelap gulita menuju cahaya yang benderang, yaitu beriman kepada Allah. Jadi Allah SWT mengutus nabi-nabi yang mereka kemudian mengajak kepada kebaikan, dan kenabian ini tertutup dengan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka umatnya ini mendapatkan tugas meneruskan perjuangan para nabi untuk menyampaikan risalah. Uballighukum risalata rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dalam surat Al-A'raf ayat 68, uballighukum risalata rabbi. Para Rasul mengatakan, saya telah menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya. Saya hanya memberi nasihat, kata para nabi. Saya tidak bisa menjadikan kalian menerima nasihat saya. Saya hanya diperintah untuk menyampaikan nasihat itu, dan nasihat telah aku sampaikan kepada kalian, dan saya bukan pembohong. Wa ana lakum nasihun amin.
saya adalah pemberi nasihat yang nasihatnya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Mengenai kalian menerima nasihat kebaikan ini atau tidak, itu urusan Allah. Jadi para nabi itu uballighukum risalata rabbi, mereka hanya diperintah untuk menyampaikan risalah, amanah kepada umatnya. Wa ana lakum nasihun amin, saya hanya memberi nasihat, tapi ingat, nasihat saya ini bisa dipercaya. Kalian mempercayainya, beruntung. Kalian membohongkannya, maka malapetaka besar akan menimpa kalian. Ketika nabi-nabi diutus, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, maka nabi yang kemudian nasihatnya diterima, dia beriman, maka dia beruntung, selamat bersama nabinya. Sedangkan yang mereka menolak, tidak menerima nasihat, dihancurkan. Maka kehidupan di dunia ini tak lama, sebentar saja. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Para nabi dulu juga hidup di bumi ini, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan generasi setelahnya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, leluhur kita, nenek moyang kita juga hidup di dunia ini, menunjukkan bahwa kita itu bukan orang pertama, tapi telah berlalu kehidupan masa lalu, dan kehidupan mereka adalah contoh kehidupan kita. Mereka ada orang-orang yang baik, maka kita niru kebaikan mereka agar kita selamat. Ada juga orang-orang yang jahat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ada Qarun, ada Fir'aun, ada Namrus, ada orang-orang yang menentang Allah. Maka jangan sampai kita meniru keburukan orang yang buruk. Maka saudaraku, Al-Quran adalah nasihat untuk kita. Hadis-hadisnya Nabi juga nasihat. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu menjadi bagian daripada sebab-sebab tersampaikannya apa yang dulu disampaikan Nabi sampai kepada umat. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang dari Nabi walaupun satu. Maka menyampaikan apa yang dari Nabi ini adalah jalan hidup. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah inilah jalan agamaku. Ala ad'u ila Allah, yaitu apa? Jalan agama Allah itu apa? Ad'u ila Allah, mengajak orang taat kepada Allah. Ini jalan supaya orang itu punya hubungan yang baik dengan Allah, punya agama yang baik, maka adanya orang yang ad'u ila Allah. Ada orang-orang ngajak kepada Allah dengan cara apapun. Ada orang-orang ngajak kepada Allah dengan cara apapun, maka dia mendapatkan ridha Allah. Ala basirah ana wa man ittaba'ani, jalannya Nabi dan orang yang mengikuti Nabi adalah ad'u ila Allah, ngajak orang taat, ngajak orang iman kepada Allah, ngajak orang sholat, ngajak orang ibadah. Karena orang iman itu selalu hidupnya kerjasama, maka mengajak orang kepada kebaikan itu tanda kasih sayang. Jadi orang bagaimana Nabi, kenapa Nabi mengajak orang untuk masuk Islam? Karena Nabi itu sayang. Karena kalau dibiarkan dalam kekufuran, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi tak mau, maka Nabi mengajaknya. Jalannya Nabi dan orang yang mengikuti Nabi apa? Ad'u ilallah, ngajak orang lain
beriman kepada Allah. Adalah bentuk kerjasama yang baik. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surat At-Taubah ayat 70. Surat Taubat ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat, orang-orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lain. Gimana bentuk tolong menolongnya? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa yuqimuna shalat, bareng-bareng mendirikan salat berjamaah itu gotong royong. Sehingga ketika seseorang itu bareng-bareng salat, maka nilai salatnya itu menjadi tinggi dibanding salat sendirian. Yutuna zakat, membayar zakat, yuti'un Allah wa rasulah, bareng-bareng taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, maka mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi itulah orang iman, satu sama lain kerjasama bareng-bareng dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Qur'an surat Maidah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyeru wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Untuk itu mari kita sama-sama awali pagi ini dengan niat bagaimana pagi ini lebih baik daripada pagi yang kemarin itu tidak akan terulang sepanjang hidup kita. Waktunya kita hidup sekarang. Adapun besok belum tentu. Jadi hidup manusia itu ada 3. Umur yang sudah lewat, maka itu tidak akan kembali sepanjang hidup kita. Subuh barusan yang kita kerjakan itu tidak akan terulang dalam hidup kita. Kemudian umur yang sekarang kita jalani, maka pastikan detik tambah detik menjadi menit, tambah menit menjadi jam, jam tambah jam menjadi hari, hari tambah hari menjadi minggu, minggu tambah minggu menjadi bulan, bulan tambah bulan menjadi tahun. Pastikan berputarnya jam itu ada amal yang mendatangkan ridha Allah, agar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jalannya cuma satu, jalin hubungan yang baik dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan dirinya dengan sesama makhluk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.